Shalom. Saudara, kita sedang ada di minggu-minggu di mana data dari COVID-19 itu semakin bertambah. Sementara ada yang khawatir dengan keadaan-keadaan ini, tapi begitu banyak orang bahkan bertindak seolah-olah semuanya sudah selesai. Saudara ke pasar, saudara ke mall, saudara ke rumah kopi, tempat kopi, orang sepertinya bebas. Tidak pakai masker, tidak jaga jarak. Nah, saya mau ingatkan khususnya buat jemaat GDMCC. Virus corona itu masih ada di tengah-tengah kita. Kalau pemerintah mencanangkan untuk kita masuk dalam new normal, maksudnya bahwa gambaran kehidupan yang kemarin kita lalui dalam beberapa bulan itu, sekarang haruslah normalnya seperti itu. Artinya pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan berhati-hati. Perhatikan protokol kesehatan dengan benar. Itu yang mestinya kita makin giat perhatikan itu. Nah, tapi saya tidak akan bahas itu, Bapak Ibu Saudara. Saya mau bicara tentang apa kata Alkitab tentang hari terakhir. Karena itu kita akan baca firman Tuhan. 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ayat ini menjelaskan seorang antikristus akan datang. Memang telah muncul antikristus sebelumnya, tapi ini sedang bicara tentang apa yang terjadi di hari terakhir, Bapak Ibu Saudara. Dan Alkitab menjelaskan buat kita. Saya tidak akan bedah siapa tokoh ini. Saya tidak akan bahas siapa dia. Tapi yang saya mau bahas tentang hal-hal yang terjadi sebelum itu datang di tengah-tengah kita. 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai ayat yang ke-8. Mari sama-sama kita baca. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Yang mengerti bilang amin. Saya berdoa biar kita sepakat sama-sama. Tidak ada yang mau disesatkan dengan cara bagaimanapun juga. Amin. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebelum peristiwa itu terjadi, Alkitab bilang ini, harus datang dahulu yang disebut dengan apa? Murtad. Harus dinyatakan dahulu manusia durhaka. Kita lanjut. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Ayat 7. Karena sekarang secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja.
tetapi sekarang masih ada yang menahannya. Kalau yang menahannya itu disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan napas mulutnya dan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kembali dalam ayat ini Bapak Ibu Saudara dibilang ini, kedurhakaan telah mulai bekerja, tapi masih ada yang menahan. Sehingga kalau yang menahan itu diangkat, baru sang pendurhaka atau antikristus atau seorang antikristus itu baru akan menyatakan dirinya. Dari ayat-ayat ini Bapak Ibu Saudara, berarti bahwa ada 3 hal yang haruslah terjadi sebelum si pendurhaka antikristus itu menyatakan dirinya. Yang pertama yaitu murtad. Yang kedua, kedurhakaan itu meningkat. Yang ketiga, yang menahan diangkat, baru kemudian itu terjadi. Berarti ini 3 tanda peristiwa pada hari terakhir, dan itu terjadi di tengah-tengah kita. Itu terjadi di dalam gereja Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak akan bahas 2 hal yang di belakang, yaitu kedurhakaan itu apa. Kita tidak akan bahas yang menahan itu harus disingkirkan, baru antikristus itu menyatakan diri, karena akan jadi panjang. Itu nanti di episode berikutnya. Tapi saya akan bahas hari ini tentang murtad. Nah, pertanyaannya, apa itu murtad? Seperti apa itu murtad? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, murtad itu bicara tentang berbalik belakang. Murtad bicara tentang berbalik kafir. Murtad bicara tentang membuang iman, berganti menjadi ingkar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan lihat sama-sama dalam konsep Alkitab, apa yang ditulis dalam Alkitab tentang murtad. Dalam bahasa Yunani ada 3 istilah yang saya temukan, Bapak Ibu Saudara, yang dipakai untuk menerangkan tentang kata murtad itu. Istilah yang pertama yaitu skandaliso. Istilah yang kedua yaitu apostasia. Dan ada kata yang ketiga yaitu parapipto. Ternyata 3 kata ini dipakai dalam Alkitab Perjanjian Baru untuk menjelaskan tentang gambaran murtad itu. Dan kalau kita pelajari, 3 kata ini juga menjelaskan tentang seperti apa nasib akhir daripada orang-orang yang mengalami yang disebut murtad ini. Tapi kita tidak punya waktu yang juga panjang untuk bahas ini semua, sehingga hari ini saya hanya punya kesempatan untuk bahas sedikit bagian dari istilah skandaliso. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum buru-buru kita bahas tentang skandaliso itu, lihat ada 2 arah kemurtadan yang terjadi, yang kita akan saksikan, kita akan terus lihat di hari-hari menjelang hari Tuhan itu tiba. Yaitu kemurtadan teologis dan kemurtadan moral. Saudara kalau baca hal-hal yang berkaitan dengan kemurtadan teologis, 1 Timotius pasal yang keempat ayat 11 dibilang gini, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. 1 Timotius 4 ayat 11 menjelaskan di waktu kemudian. Jadi peristiwa murtad itu diingatkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
arah daripada murtad ini dikaitkan dengan sebuah penyesatan yang dilakukan oleh ajaran-ajaran setan-setan. 2 Timotius pasal yang keempat, kita baca mulai ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Itu menjelaskan tentang Injil palsu yang berpusat pada keinginan manusia dan kepentingan diri, akan popularitas, hal-hal yang menyenangkan daging. Itu yang terjadi, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan di situ bahwa karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Jadi dijelaskan ada guru-guru yang disukai untuk hanya memuaskan telinganya. Jadi ada sebuah perubahan, ada sebuah fokus yang kemudian menyimpang, bukan kepada semakin intim dekat dengan Tuhan, tapi justru hal-hal yang menyenangkan, menyukakan keinginan telinga, keinginan diri pribadi. Itu yang terjadi di hari terakhir. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, coba kita lihat apa yang Petrus katakan berkaitan dengan perkara ini. Kemudian yang kedua, yaitu kemurtadan moral. Saudara mau baca apa yang ditulis oleh Petrus dalam 2 Petrus pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat 22. Kita baca sama-sama ayat-ayat ini. Dibilang begini: sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Saya coba perhatikan kalimat itu. Dibilang begini, sama seperti pada zaman dulu muncul nabi-nabi palsu, demikianlah sekarang ini akan muncul apa, Bapak Ibu Saudara? Pengajaran-pengajaran sesat yang diajarkan oleh guru-guru palsu, dan fokusnya ini berkaitan dengan hawa nafsu yang ada dalam diri banyak orang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lanjutannya ayat 20 sampai ayat 22. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran, daripada mengenalnya tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini: anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi lagi ke kubangannya. Baik Bapak Ibu Saudara, coba perhatikan ayat ini. Seseorang yang telah meninggalkan kecemaran-kecemaran di waktu lalu, tapi kemudian berbalik lagi. Alkitab bahkan bilang begini, lebih baik orang yang seperti ini tidak pernah mengenal Allah. Itu artinya bahwa ini sesuatu yang paling naif kalau itu terjadi. Tapi itu realita yang Alkitab bilang. Jadi Bapak Ibu Saudara, seperti kemunafikan dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang hanya melaksanakan ritual ibadah
yang Yesus kemudian katakan seperti kubur yang di luarnya putih bersih, tapi di dalamnya tulang belulang. Nah, itulah keadaan gambaran orang-orang yang mengalami kemurtatan moral. Nah, itu sebabnya mari kita akan lanjut bedah apa yang dimaksud dengan skandalizo. Skandalizo itu punya pengertian perbuatan yang memalukan, perbuatan yang menurunkan martabat. Yang kedua, tindakan perbuatan yang menyebabkan orang lain jatuh ke dalam dosa atau tersandung, tersesat. Kita menjadi batu sandungan buat orang lain. Itu sebuah pelanggaran skandalizo. Berapa banyak orang yang tersandung karena seorang figur yang dia kagumi, yang bergerak dengan mujizat demi mujizat, tapi kemudian melakukan hal-hal yang menjadi sandungan Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, skandalizo itu bicara tentang kekecewaan yang berakibat pada menolak. Saya percaya kita semua pernah kecewa dengan berbagai keadaan dalam hidup. Itu berarti bahwa kita punya celah bisa mengalami yang disebut dengan skandalizo. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, tersinggung. Tidak ada orang yang tidak pernah tersinggung. Semua kita pasti pernah tersinggung. Itu sebabnya ada potensi, kalaupun itu kecil, ada dalam diri semua kita untuk bisa gagal dalam perjalanan iman kita. Kalau kita nggak beresin dan nggak belajar untuk bisa mengendalikan, menguasai perkara-perkara itu. Itulah sebabnya saya mau ajak kita untuk tinjau beberapa kasus kemudian. Mari kita maju. Lihat kasus yang pertama. Saudara pasti tahu kisah itu berkaitan dengan Saul dan Daud. Ada apa dengan mereka? Kemudian pada akhirnya Saul berbalik dan memusuhi Daud. Muncul di dalam 1 Samuel pasal 24 ayat 12-13. Ketika itu Daud punya kesempatan untuk bisa melukai Saul. Tapi Daud tidak lakukan itu. Dia bahkan berkata gini, Tuhan kiranya jadi hakim antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tapi tanganku tidak akan memukul engkau. Saya melihat di sini Daud tahu tentang otoritas. Daud menghormati otoritas. Tapi kemudian muncul sebuah kalimat yang menjadi sebuah gambaran buat kita. Ini yang ada dalam pikiran Daud. Ini yang kemudian disimpulkan oleh Daud tentang siapa Saul pada waktu itu terjadi. Dia berkata begini, seperti peribahasa orang tua-tua mengatakan, dari orang fasik timbul kefasikan, tetapi tanganku ini tidak akan memukul engkau. Saudara perhatikan kalimat itu. Dari orang fasik timbul apa? Kefasikan. Itu berarti, kalau saya terjemahkan kalimat ini, kefasikan itu hanya terjadi kepada orang-orang yang fasik. Sekali lagi, tindakan fasik itu tentu lahir dari orang yang juga fasik. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau saya tantang saudara hari ini dan bertanya, berapa banyak saudara dan saya yang ada di sini sudah tidak lagi fasik? Apakah saudara ada di pihak tidak lagi fasik? Tapi dengarkan baik-baik. Dan mari perhatikan apa yang dicatat dalam latar belakang ini. Saudara tahu, Daud dan Saul itu begitu dekat.
Dan kedekatan itu mulai hadir ketika Saul mengalami gangguan dan saran daripada orang-orang dekatnya untuk mencari pemain kecapi. Sebab menurut mereka kalau dia dengar orang main kecapi pasti roh jahat itu lari daripadanya. Sehingga kemudian mereka pergi dan menemukan yang namanya Daud. Daud dibawa datang ke istana Saul. Yang dicatat dalam ayat-ayat ini, coba perhatikan 1 Samuel pasal 16. Mari kita baca. Demikianlah Daud sampai ke Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku, sebab aku suka kepadanya. Dan setiap kali apabila roh daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Bukan hanya dikasihi, tapi dia jadi pelayan, Bapak Ibu Saudara. Bahkan sampai pada keadaan-keadaan yang paling pribadi daripada Saul. Ketika dia mengalami gangguan, dirasuk roh jahat, Saullah orang yang dipanggil untuk bisa hadir menyelesaikan masalah Saul. Saudara, saya percaya itu berarti bahwa Daud orang yang paling dipercaya oleh Saul. Mari lihat catatan yang lain berkaitan dengan hubungan kedua tokoh ini. Saya simpulkan, Bapak Ibu Saudara, bahwa kesetiaan Daud terhadap Saul itu luar biasa. 1 Samuel pasal yang ke-18 ayat yang ke-5 dibilang ini, Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Saudara, jadi kalimat ini bilang ini, kemanapun diperintahkan Saul untuk pergi berperang, Daud mengikutinya. Daud melaksanakannya. Nah, Alkitab bilang begini, selalu berhasil, selalu menang, sehingga dia diangkat untuk mengepalai. Daud itu diangkat jadi panglima, seperti hari ini panglima Tentara Nasional Indonesia. Itu begitu dekat, Bapak Ibu Saudara. Hal yang lain yang dicatat dalam Alkitab, Daud kemudian dijadikan mantunya Saul. Tapi apa yang terjadi? Karena jealous, karena cemburu, karena tersinggung, Saul berbalik. Lalu kemudian dia merancang untuk membinasakan Daud. Di awal tadi Daud bilang begini, dari orang fasik muncullah kefasikan. Jadi ternyata saya hari ini mau bilang buat Bapak Ibu Saudara, salah satu penyebab skandaliso itu terjadi karena kefasikan. Apa itu fasik? Definisi fasik yang pertama, tidak peduli pada perintah Tuhan. Pasti kita nggak seperti itu. Tapi yang kedua, orang yang percaya kepada Tuhan tetapi tidak mengamalkan perintah-perintahnya. Sampai di sini tidak ada yang jamin. Saya juga nggak jamin apakah saudara adalah orang yang mengamalkan firman. Saya rindukan kita sama-sama jadi orang yang mengamalkan perintah-perintah Tuhan. Tapi dengar, kalau kefasikan itu
didefinisikan sebagai orang yang percaya kepada Allah atau percaya kepada Tuhan tetapi tidak mengamalkan perintahnya, itu berarti bahwa hari ini kita perlu koreksi diri kita. Kalau kefasikan menjadi penyebab muncullah murtad atau skandaliso, mari hati-hati dengan kehidupan. Mari berubah. Kalau tidak, apa yang dikatakan bahwa itu harus terjadi sebelum hari Tuhan itu datang, mungkin saja itu bisa terjadi pada saudara. Karena itu mari jadi orang-orang yang mau berubah, yang mau bilang amin. Saudara, coba mari kita uji diri kita masing-masing. Apakah kita masuk dalam golongan fasik atau tidak? Alkitab bilang ya, tempelin pipi kiri, kasih pipi kanan. Artinya bersedia untuk dirugikan. Artinya bersedia untuk mengampuni. Apakah saudara sudah mengamalkan itu? Pemahaman ini akan menjadi lebih jelas buat kita, lebih tegas buat kita kalau kita mengalaminya. Dan saya percaya, kapan kita mengalaminya? Pada waktu keadaan yang tidak kita suka itu terjadi. Pertanyaannya, apakah saudara praktekkan itu atau enggak? Tapi kalau saudara berani lakukan itu, saya percaya saudara akan mengerti apa maksud ayat firman Tuhan ini, seperti yang Tuhan maksudkan. Berapa banyak orang yang pasti saudara pernah kenal, tinggalkan pelayanan, tinggalkan keluarga, tinggalkan hal-hal yang mestinya tadi menjadi sesuatu yang mulia, datang dari latar belakang fasik. Itulah sebabnya kalau hari ini mungkin pesan saya ini, khotbah ini membuat saudara mulai bertanya-tanya, apakah saya akan tetap teguh dengan Tuhan, akan sampai pada garis akhir? Hari ini mari tanggalkan, pangkas, buang kefasikan itu dari hidup kita. Sebab kefasikan itu terjadi datang dari latar belakang orang yang punya pemahaman iman tapi tidak diikuti, tidak disertai dengan pengalaman akan kebenaran itu. Itulah yang menghasilkan kefasikan. Jadi mari jadi orang percaya, anak Tuhan, yang selalu merindukan apa yang kau tahu dari firman Tuhan, biar itu menjadi pengalaman dalam kehidupan pribadimu. Amin. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita maju pada yang berikutnya, saya mau akhiri bagian ini dengan berkata gini, supaya kita tidak fasik. Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga bilang gini, berbahagialah orang yang garis bawah tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Garis bawah yang kedua, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Garis bawah yang ketiga, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu berarti bahwa kalau kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi kalau kesukaan kita adalah Taurat Tuhan,
Tidak hanya sampai situ, renungkan siang dan malam dan melakukannya, maka yang kita buat pasti berhasil. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari lihat kalau yang pertama, kefasikan menjadi sebab skandaliso itu terjadi dalam kehidupan orang percaya. Yang kedua, Alkitab menjelaskan perumpamaan itu. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman, segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, artinya ujian untuk melakukan kebenaran itu, itulah penindasan, itulah penganiayaan terhadap daging kita, kemauan kita yang bertentangan. Orang itu pun segera murtad. Jadi ayat ini menjelaskan penyebab yang kedua, murtad atau skandaliso, itu bisa terjadi kepada orang-orang yang tidak berakar dalam. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita tinjau kasus ini. Ulangan pasal 1 ayat 19 sampai ayat 32. Karena nama saya kebetulan Moses atau Musa, saya tahu betul cerita ini. Saudara pasti ingat kisah ini ketika orang Israel sudah ada di pintu gerbang tanah perjanjian. Mereka di Kades Barnea. Di kondisi itu, Bapak Ibu Saudara, Musa mengutus 12 orang karena usulan dari orang-orang Israel yang dianggap baik, pergi mengintai tanah perjanjian itu. Sepulangnya, saudara, satu bangsa akhirnya menolak untuk menduduki tanah itu. Ayat 26 bilang gini, tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana, kamu menentang titah Tuhan Allahmu. Kamu menggerutu dalam kemahmu serta berkata, karena Tuhan membenci kita, maka ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke tangan orang Amori supaya dimusnahkan. Saudara lihat konteks ini. Mereka menentang titah Tuhan untuk menduduki tanah itu. Yang muncul dalam persepsi mereka, yaitu Tuhan itu benci mereka, sehingga bawa mereka keluar dari Mesir. Pertanyaan saya, dari mana? Atau alasan apa sehingga muncul persepsi itu? Kok sampai berkata, sampai berpikir bahwa Tuhan itu membenci mereka? Itu yang menjadi latar belakang mereka keluar dari Mesir. Saudara, coba lihat argumen yang kemudian Musa tulis sebagai data-data begitu banyak yang Tuhan kerjakan kepada mereka. Kita baca ayat 30 sampai ayat yang ke-32. Tuhan Allahmu berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir, di depan matamu. Dan di padang gurun, di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau, seperti seorang mendukung anaknya sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Tetapi walaupun demikian, kamu tidak percaya kepada Tuhan Allah. Bapak Ibu Saudara, perhatikan beberapa hal yang saya highlight. Tuhan yang berperang, Tuhan yang berjalan di depan mereka,
Tuhanlah yang gendong mereka, seperti seorang bapak gendong anak, dan bawa mereka tiba di Kades Barnea. Musa bilang, tetapi walaupun demikian, kamu tidak percaya kepada Tuhan Allah. Pertanyaannya, mengapa muncul persepsi Tuhan membenci mereka? Mengapa muncul ketidakpercayaan kepada Tuhan? Padahal begitu banyak sekali perbuatan-perbuatan yang membuktikan Allah lah yang berjalan di depan mereka, Allah lah yang berperang ganti mereka, Allah lah yang gendong mereka sampai di tempat itu. Saudara, kalau kita lihat dan tinjau kasus ini, pasti saudara tahu latar belakangnya. 400 tahun orang Israel mengalami perbudakan dari Firaun yang bengis. 400 tahun, 3 bulan berjalan pada masa pandemi COVID. Kita sering cuci tangan, mandi lebih sering. Hari ini menjadi budaya, sering mandi, sering cuci tangan. Kata psikolog, sesuatu yang mau dirubah itu butuh sesuatu yang dilakukan, butuh tindakan secara konsisten selama 3 minggu. Mungkin akan berubah. Kalau berhasil, mungkin akan berubah. Saudara bayangkan 400 tahun mengalami keadaan dalam perbudakan di Mesir. Kira-kira yang ada dalam pikiran mereka, pemimpin itu bengis, Firaun itu jahat, otoritas tidak bisa dipercaya. Itulah sebabnya ketika mereka keluar dari Mesir, otoritas yang datang dengan nama Aku adalah Aku, Allah Israel, sudah melakukan banyak mujizat kepada mereka. Tidak kurang. Kalau di Mesir mereka makan roti, Tuhan sediakan mana tiap hari. Kalau di Mesir mereka makan daging, Tuhan sediakan burung tiap hari buat mereka makan. Bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara, mereka melihat kedahsyatan ketika mereka menyeberang laut Teberau. Tapi itu pun tidak bisa membuka pikiran hati mereka untuk mempercayai bahwa otoritas yang sedang pimpin mereka adalah otoritas yang begitu sayang, begitu berpihak kepada mereka, begitu peduli kepada mereka. Di kasus ini, saya mau katakan buat Bapak Ibu Saudara, ternyata batu-batu yang menghalangi benih itu sehingga tidak bisa berakar dalam, itu sama seperti pikiran sandungan terhadap otoritas yang adalah Firaun itu menjadi batu-batu dalam kehidupan orang Israel, sehingga mereka sukar untuk tertanam ketika ada otoritas baru datang menyatakan kasih, keberpihakan kepada mereka. Saya nggak tahu saudara dalam hidup ini mungkin pernah mengalami sandungan-sandungan dalam hidup. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tidak ada seorang pun di dunia ini, saya bisa berani katakan, yang luput, yang bebas dari sandungan. Ada banyak batu-batu dalam hidup kita. Itu bisa menjadi penghalang buat kita untuk berani melangkah maju bersama dengan Tuhan. Tapi saya mau tutup episode ini dengan berkata buat Bapak Ibu Saudara,
Saudara mau jadikan sandungan, batu-batu itu menjadi sandungan bagimu? Atau mungkin seperti orang Nias, batu itu menjadi pijakan untuk lompat? Pilihan itu ada pada saudara. Tapi dengar, Yusuf, orang muda yang pernah bermimpi satu hari nanti dia akan menjadi seorang pembesar. Begitu banyak batu-batu yang bisa menyandung dia untuk tidak mencapai klimaks daripada mimpi dia. Tapi apa yang dikisahkan oleh Alkitab, Yusuf luar biasa. Saudara tahu, saya sebutkan paling tidak ada 5 batu-batu yang kita bisa rumuskan. Yang pertama, saudara-saudaranya yang rela lempar dia masuk dalam sumur. Saudara-saudaranya yang jual dia kepada orang-orang Ismail. Kemudian orang Ismail jual dia ke tante Potifar. Di rumah Potifar, difitnah oleh tante Potifar. Dia dimasukkan ke dalam penjara. Di penjara dia menafsirkan mimpi, juru minum dan juru roti. Tapi itu pun, momentum itu pun tidak menolong dia untuk keluar dari sandungan demi sandungan, batu demi batu penghalang yang dihadapi. Tapi saudara lihat apa yang terjadi. Yusuf dalam berbagai keadaan, dia tetap mempercayai bahwa Tuhan yang mengatur segala sesuatu. Seperti yang saya sampaikan minggu yang lalu, Tuhan ada di balik segala sesuatu. Tuhanlah yang menciptakan segala sesuatu. Kalau Yunus berkata, Tuhanlah yang buang dia ke dalam perut ikan atau ke dalam lautan itu. Perhatikan apa yang Yusuf katakan. Bukan karena batu-batu yang tadi, tapi dia berkata begini, tetapi sekarang janganlah bersusah hati, janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan di negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudara yang terkasih, ternyata perspektif Yusuf setelah melalui masa-masa batu-batu yang dilalui, dia sama seperti orang Nias. Batu itu jadi lompatan buat dia, bukan sandungan. Dia berkata buat saudara-saudaranya, bukan kau yang menjual aku sehingga aku sampai di sini, tapi Tuhanlah yang menyuruh aku untuk menyelamatkan satu keturunan ini, satu bangsa ini. Tuhan mengutus aku lebih dulu datang ke tempat ini. Saya melihat bahwa tokoh-tokoh besar di Alkitab, mereka memang melalui jalan penderitaan, masa kelam, masa gelap dalam kehidupan mereka. Tapi itu bukan menjadi sandungan. Justru batu-batu itu menjadi lompatan, batu lompatan dalam perjalanan iman mereka.
Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah saudara biarkan batu-batu dalam hidup itu menjadi sandungan bagimu? Atau kita hari ini mau sama-sama sepakat untuk berkata dan melihat bahwa batu apapun yang kita alami dalam sandungan dalam hidup ini, biar itu jadi batu lompatan. Amin. Amin. Jangan biarkan kepahitan hidup, jangan biarkan kekecewaan hidup, hal-hal yang melukai dirimu, itu menjadi penghalang bagimu untuk engkau bergerak maju. Mari lihat Tuhan yang ada di balik semua keadaan, supaya engkau tidak gagal. Saya berdoa biar tidak ada yang mengalami skandal isu, kalaupun pada kenyataannya Alkitab membicarakan tentang perkara itu. Saya berdoa biar di hari terakhir, di mana kita sedang ada di hari-hari itu, murtad memang pasti, tapi kita bukan bagian dari kelompok itu. Karena itu, jangan jadi fasik. Jangan biarkan kefasikan tetap ada dalam dirimu. Jangan izinkan batu-batu yang mungkin bisa jadi sandungan tetap ada dalam dirimu. Tapi biarkan itu jadi batu lompatan. Kita akan lanjut pada episode berikutnya. Tapi mari, berapa banyak di antara kita hari ini yang mau datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, saya mau hidup tetap berjalan teguh di dalam Tuhan. Saya mau sampai mengakhiri pertandingan yang Tuhan percayakan kepadaku. Saya mau siap sedia kalau Engkau datang kembali. Itu sebabnya apapun yang terjadi dalam hidup saya tidak mau jadi orang yang murtad. Angkat tanganmu dan kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa, kami ini punya tabiat daging. Karena itu kami mau supaya hidup kami terus terpimpin, dikuasai oleh Roh Kudus. Kami mau berjalan di dalam-Mu ya Aba. Kami tidak ingin melihat apa yang dinubuatkan dalam Alkitab tentang keadaan pada hari terakhir itu terjadi dalam kehidupan kami. Itu sebabnya dalam nama Tuhan Yesus, kami mau jadi orang yang makin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kami mau jadi orang-orang yang peka dengan keadaan, sehingga Tuhan, kami tidak membiarkan hal-hal daging itu merenggut hal-hal ilahi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa ya Abah, kalau ada di antara anak-anak-Mu yang karena faktor-faktor yang tadi kami dengar itu membuat mundur dari iman, Tuhan, hamba-Mu berdoa, panggil mereka kembali dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, datanglah kepada Tuhan. Ia pasti beri kelegaan kepadamu. Dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa, pulihkan ya Aba, pulihkan, baharui kembali. Kami tidak ingin menjadi orang yang mengalami keadaan jauh lebih buruk dari keadaan sebelumnya, karena kami meninggalkan hal-hal yang ilahi itu. Terima kasih buat hari ini ya Aba. Kami bersyukur, terus berperkara bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.